Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syam, NIM 20156122047, dari kelas Hukum Keluarga Islam atau HKI 2 semester 3. Adapun video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Pidana. Yang dimana adapun materi yang akan saya bahas pada video ini yaitu mengenai alasan penghapusan, penambahan, dan pengurangan pidana. Adapun poin pertama yang akan saya bahas yaitu yang mengenai alasan penghapusan. Alasan penghapusan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang dimana alasan penghapusan ini terdapat 2 poin, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar ini terdapat dalam pasal 31 sampai 35, yang dimana alasan pembenar berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi dalam alasan pembenar dilihat dari sisi perbuatannya. Adapun ketentuan-ketentuan yang kemudian bisa diterima dari alasan-alasan atau alasan pembenar ini, yang pertama yaitu melaksanakan ketentuan undang-undang, yang kedua melaksanakan perintah jabatan, yang ketiga keadaan darurat, dan yang terakhir yaitu perbuatan pembelaan terpaksa atau nodwar. Jadi adapun contoh perbuatan melawan hukum yang kemudian alasannya dapat menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana tersebut adalah misalnya tindakan pencabutan nyawa yang dilakukan oleh eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati. Poin yang kedua yaitu alasan pemaaf, yang dimana alasan pemaaf ini terdapat dalam pasal 40 sampai 44. Alasan pemaaf merupakan alasan penghapusan pidana yang sifatnya dapat menghapuskan unsur kesalahan dari suatu tindak pidana. Adapun beberapa jenis alasan pemaaf seperti tidak mampu bertanggung jawab atau anak di bawah umur, yang dimana anak di bawah umur ini yang belum berusia 12 tahun sampai 17 tahun. Yang kedua, daya paksa atau overmatch. Yang ketiga, pembelaan terpaksa melampaui batas atau nodwar excess. Terus yang terakhir yaitu perintah jabatan. Adapun contoh dari alasan pemaaf yaitu semisal ada anak yang masih berusia 12 tahun kemudian melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana yang dimana belum berusia 12 tahun sampai 17 tahun, yang dimana anak tersebut belum atau tidak mampu untuk bertanggung jawab. Nah, sehingga anak tersebut tidak terjerat atau tidak dijatuhi hukuman, tetapi dia dibebaskan atau dihapuskan perbuatan melawan hukumnya atau dihapuskan tindak pidananya dengan dipulangkan kepada orang tuanya, dengan catatan kedua orang tuanya harus mendidik anak ini atau memasukkan ke pesantren sehingga meminimalisir perbuatan anak tersebut dapat diulangi. Yang kedua yaitu mengenai alasan pengurangan pidana, yang dimana yang termasuk dalam alasan pengurangan pidana yang pertama itu belum cukup umur, yang dimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Jadi anak yang usia 12 sampai belum berusia 18 tahun, jika ia terjerat atau melakukan suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, maka pemidanaannya yaitu 1/2 dari ancaman maksimum pidana maksimum yang diancamkan bagi orang dewasa. Anak yang belum berusia, anak di bawah umur itu dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup, maka terhadap anak diterapkan pidana maksimal 10 tahun pidana penjara. Kemudian yang kedua yang termasuk dalam alasan pengurangan pidana yaitu tindak pidana percobaan, yang dimana terdapat dalam pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu dikurangi 2/3 dari ancaman pidana pokok, yang dimana percobaan atau sering disebut dengan pogging yaitu menuju ke suatu hal tapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu sudah dimulai tapi tidak selesai. Contohnya, seseorang yang bermaksud membunuh orang tetapi orangnya tidak mati, maka dalam hukum pidana dikenal sebagai pogging atau percobaan tindak pidana. Kemudian yang ketiga yang termasuk dalam alasan pengurangan pidana yaitu pembantuan, yang dimana
pembantuan dalam kejahatan adalah perbuatan yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi, kesempatan pembantu kepada orang lain yang melakukan tindak pidana. Yang dimana pembantuan dalam pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu dikurangi 2/3 dari ancaman pidana pokok. Kemudian yang ketiga yaitu alasan penambahan pidana. Adapun kemudian yang masuk dalam bagian-bagian dari alasan penambahan pidana, yang pertama yaitu kedudukan sebagai pejabat. Terus yang kedua yaitu penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana. Terus yang ketiga yaitu pengulangan tindak pidana atau residif, yang dimana ini terdapat dalam pasal 58, yang dimana ketika seseorang melakukan pengulangan tindak pidana, maka pidananya ditambah paling banyak 1/3 dari maksimum ancaman pidana. Kayak semisal contohnya, seseorang baru saja keluar dari selesai atau bebas dari penjara, kemudian dalam jangka 1 tahun dia melakukan perbuatan yang sama, maka itu termasuk residif. Kemudian yang terakhir yang termasuk dalam alasan penambahan pidana yaitu gabungan tindak pidana atau perbarengan tindak pidana. Kayak semisal dia mencuri, dia juga melakukan pembunuhan. Itu termasuk dalam gabungan tindak pidana atau perbarengan tindak pidana. Itulah tadi pemaparan yang bisa saya paparkan atau jelaskan mengenai alasan penghapusan, pengurangan, dan penambahan pidana. Sekian. Saya rasa pemaparan saya mungkin banyak kurangnya atau banyak salahnya, jadi mohon dikoreksi, mohon maaf. Sekian. Semoga materi yang saya jelaskan atau yang saya paparkan semoga bisa bermanfaat. Sekian, wabillahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.